Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasan modul ketiga, untuk mengambilkan MAC address, langsung kita saja buka modulnya. Untuk langkah pertama itu kita membuat topologi jaringannya, yang mana terdiri dari 2 switch dan 2 PC. Oke, kita pasang dulu PC-nya. Nah, di sini kita memberi dan juga berikan nama dari PC-nya, yakni PC 1 dan PC 2. Di sini kita namanya PC A, PC B. Config PC A dan juga PC B. PC B. Oke, di sini bukan router switch ya, maaf. Kita berikan switch yang tipe 2960. Oke, untuk menghubungkannya, pertama kita perlu sebuah kabel untuk dari PC ke switchnya, menggunakan kabel konsol. Setelah itu kita juga berikan kabel konsol ke PCB. Nah, habis itu untuk menghubungkan switch antar switch kita menggunakan kabel cross. Dia mintanya di modul tuh fase Ethernet 01. Nah, setelah itu untuk PC-nya dan switch-nya kita menggunakan di sini fase Ethernet 06 kita menggunakan kabel strike. Fase Ethernet 00 di sini kita ke 18. Nah, sesuai dengan yang di modul. Setelah itu kita disuruh untuk mengkonfigurasikan sesuai dengan alamat ini. Kita konfigurasikan dulu. Untuk IP address-nya 192.168.1.1, dan untuk yang PCB itu .2. Desktop IP configuration 192.168.1.2. Oke, setelah itu kita konfigurasikan switch 1. Nah, kita ubah config-nya dulu. Di sini kita jadikan switch 1 spasi 1, terus di sini switch 2. Kita config dulu switch 2. Nah, oke, lalu kita buka di sini terminal untuk sebentar dulu. Terminal di sini kita disuruh untuk semua modul itu memberikan password Cisco dan VT, dan juga berikan kelas password yaitu ESEC. Nah, sebelum itu kita rapikan dulu modulnya, kita margin dulu, kita custom menjadi 22. Udah selesai. Oke. Langkah pertama kita konfigurasi port kabel Ethernet dan konfigurasikan pengamatan, berikan password. Oke, di sini kita akan berikan password terlebih dahulu. Kita tekan enter, kita enable dulu, aktifkan. Lalu di sini kita akan configure terminal. Konfigur terminal. Nah, lalu di sini kita namakan di sini PC-nya itu hostname S1. Setelah itu kita pergi ke interface VLAN 1. Lalu salah sintak, interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address sesuai dengan yang di modul. Untuk yang switch 1 itu dia menggunakan ini, kita paste, kita astagfirullah, salah. IP address dulu, IP address paste, dan juga subnet nya itu 255.
Ctrl C, paste. Oke, sudah terset untuk IP address-nya. Lalu kita no shutdown terlebih dahulu. No shutdown. Setelah itu kita pergi ke line console 0, line console 0. Lalu kita memberikan untuk tipe passwordnya itu dia Cisco, passwordnya itu Cisco. Lalu dengan kelas ya, kita untuk menyimpannya kita login exit dulu. Nah, setelah itu kita pergi ke line VT 015, lalu kita berikan password Cisco. Setelah itu kita login exit. Setelah itu kita enable secret class dengan class secret ada kesalahan sintak, enable secret class, secret kebalik ya. Nah, setelah itu kita exit. Nah, sudah selesai. Dan kita juga lakukan konfigurasi ini untuk kepada switch yang kedua. Saya lebih cepatkan atau pause terlebih dahulu untuk mempersingkat. Kita sudah mengkonfigurasi PC yang kedua. Setelah itu kita di modul diminta untuk melakukan password sudah. Nah, untuk MAC address kita ipconfig/al dulu. ipconfig/al dia akan memunculkan dari PC A. Kita copy, kita masukkan ke dalam modul, Ctrl V, dan kita juga lakukan kepada PC yang B. PC yang B kita pergi ke apa namanya, command prompt, ipconfig/al. Nah, kita copy dulu. Setelah itu kita masukkan dalam modul. Nah, di sini juga kita akan diminta untuk menampilkan MAC address dari switch-nya. Kita pergi ke terminal lagi. Nah, di sini kita menggunakan prompt yang diminta itu show interface VLAN 01. Show interface VLAN interface V01. Show interface F0/1. Seperti ini kah? Oke, betul. Kita enter. Kita akan mendapatkan MAC address-nya dari si switch 1. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke switch 2 juga. Kita bisa menggunakan dari PC maupun dari apa namanya, langsung di CLI-nya dari si switch. Kita pakai PC aja biar lebih enak, udah terbiasa. Langsung interface F0. Sip. Untuk command-nya itu mana ya, tadi saya lupa command-nya. So interface F01. Ada kesalahan sintak penulisan. Interface F0/1.
Nah, di sini kita tinggal kopikan saja. Ini untuk MAC address dari sheet yang kedua. Nah, setelah itu di sini kita bangun. Adakah tulisan MAC address dalam table MAC sheet lain? Di sini kita menggunakan yang PCB terlebih dahulu karena kita diminta dengan switch yang kedua. Kita menggunakan perintah show MAC address table. Nah, kita copy terlebih dahulu di sini. Untuk mempersingkat, kita klik spasi daripada enter, lalu kita pastekan saja di sini. Nah, nanti dia akan memunculkan MAC address-nya. Setelah itu kita disuruh untuk laporannya, ntar kita screenshot terlebih dahulu menggunakan sniping tool. PCB. Nah, kita kenakan sniping tool di sini, new, kita Ctrl C, tuliskan. Nah, di sini kita Ctrl V, lalu di sini mereka ke switch mana tekan mana VU, kita sniping tool lagi. Maaf. Nah, new portnya yang terhubung apa aja kita pastekan. Lalu di sini jika anda sebelumnya tidak memiliki MAC address dari perangkat dalam jaringan, dalam langkah bagaimana Anda dapat memberitahu perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Bentar, saya pikir terlebih dahulu. Mengidentifikasi sih. Identifikasi perangkat apa saja yang terhubung atau terkoneksi dalam perangkat jaringan mana yang memiliki alamat MAC. Kecuali dia setelah itu di sini kita disuruh untuk melakukan claim MAC address table. Kita copy. Astagfirullah, karya sabar. Clear MAC address table. Dengan cepat kita clear MAC address table dynamic. Dalam modus reflex S, ketika perintah clear MAC address table tekan enter, S2 dynamic. Dengan cepat ketika perintah oke. Di sini kan kita sudah mendapatkan IP address-nya ya. Kita paste terlebih dahulu untuk menghapus tabelnya, menghapus tabel dari MAC address-nya. Nah, setelah itu kita dengan cepat show MAC table lagi. Copy, paste. Nah, dia akan memunculkan VLAN 1. Sesuai dengan pertanyaan di sini, apakah table MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Iya.
Nah, tunggu 10 detik kita tampil dengan enter. Apakah ada alamat baru dalam MAC address? Kita show MAC address lagi. Kita lakukan perintah clear, copy, kita paste. Nah, kita tunggu untuk beberapa saat apakah dia akan memunculkan tabel MAC address baru terlebih tabel MAC address lagi. Oke, kita langsung show MAC address table. Nampaknya dia tidak memunculkan tabel MAC address yang terlebih baru lagi. Jadi untuk jawaban yang mana ya? Jawaban yang tidak. Oke. Oke, setelah itu dari PCB buka command prompt dan ketik ARPA. Tidak termasuk banyak perangkat yang telah dipelajari oleh ARP pada PC kedua. Kita ketik from ARPA. Ini dari PC kedua, ARPA. Ntar kita lihat dulu ARP. Oh, saya lupa untuk ARP itu di terminal kita di command prompt kita buka terlebih dahulu command promptnya. Kita paste ARP/A. Kita lihat dia tidak teridentifikasi. Terus kita jawab di sini tidak. Lalu dari command prompt PCB pergi ke PCA S1 dan S2, kita lakukan ping dari PCB. Kita ping ke PCA dulu. PCA tadi itu dengan IP ping 192.168.1.1. Kita copy dulu biar kita mempermudah nantinya. Nah, dia berhasil untuk mengepingnya. Lalu kita control V paste lagi. Kita ping ke switch 1. Kita tunggu terlebih dahulu RTO 1. Kita coba lagi seperti biasa untuk ping pertama kali itu pasti dia akan mengalami RTO. Kita paste terlebih dahulu. Nah, maka dia tidak akan mengalami RTO. Setelah itu kita melakukan ping kepada switch yang kedua. Langsung paste saja yang 12. Nah, pasti dia akan melakukan akan ada RTO satu kali. Setelah itu dia akan mengeping dengan violet 25% loss. Lalu kita ping lagi supaya berhasil, tidak ada RTO di dalamnya. Nah, maka dia akan mengeping secara maksimal dengan decipher 4 dan loss 0. Oke, setelah itu kita di sini di modul itu kita mana ya? Nah, nih. Sabar. Nah, dari command ping udah selesai. Lalu apakah pemberasaan sukses? Jika tidak bisa. Nah, sudah sukses. Kita jawab terlebih dahulu untuk konfigurasi atau penghubungan antar perangkat sukses. Penghubungan antar perangkat sukses, akan tetapi untuk ping pertama,
ping yang pertama dia akan mengalami RTO atau request timeout. Oke. Dari koneksi konsol kedua masukkan perintah show MAC address table. Dari switch kedua ya. Kita masukkan copy salin, kita masuk ke terminal. Ini sheet 2. Kita paste. Nah, maka dia akan menampilkan tabel dinamik yang telah kita lakukan ping tadi dengan fast Ethernet 01, 01, 018 dan 01. Nah, terus apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address jadi kemudian alamat dan perangkat mana? Oke, kita screenshot terlebih dahulu untuk hasil MAC address-nya. Nah, Ctrl C, lalu kita pergi ke sini, Ctrl V. Nah, pertanyaan PCB bukanlah command prompt dan ketik perintah ARPA. Oke, kita buka, kita Ctrl C terlebih dahulu, kita buka command prompt terlebih dahulu. Astagfirullah. Kita buka command prompt, kita paste. Aduh, ada titiknya. Kita paste lagi aja, tiket hapus. Nah, dia akan terjalan menjalankan 3 buah ping, yakni mana dia memanggil atau memunculkan, yakni ARP yang pertama itu dari PCA dan yang kedua itu switch 1 dan juga switch 2. Kita screenshot lagi untuk jadi bahan laporan. Kita Ctrl C. Oke, itu pertanyaan terakhir. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat minimal addressnya ke switch dan PC channel mesh dalam jaringan, maka proses ini sangat mudah. Apakah mungkin tantangan pada jaringan jaringannya lebih besar? Untuk jawabannya ini saya akan kasih jawaban di luar video. Akan tetapi dari kesimpulan yang bisa saya buat pada pertanyaan ini, pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun ARP CC level MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apakah mungkin tantangan dihadapi pada jaringan lebih besar? Tantangan yang akan dihadapi pada jaringan lebih besar itu ibarat gini, sebuah jalan tol. Ketika dia hanya memiliki data yang sedikit, maka dia akan lancar. Akan tetapi ketika dia memiliki banyak data atau banyak user maka dia akan semakin melambat alur penerimaan data tersebut. Karena meskipun ibaratnya gini, kita sudah memiliki jalannya, akan tetapi jalan itu juga dilewati oleh pengendara lain, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Hija Agol Zayatullah dengan NIM 22 akhiran 134 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.